Pemukul anjing ini terlalu kasar. Pria itu baru saja melakukan perjalanan ke zaman kuno. Dia pikir itu adalah drama zaman kuno di sini. Untuk meminjam ponsel untuk melakukan panggilan, dia mengeluarkan 100 yuan. Jimat api. Bisakah kau berhenti berakting? Dia ingin menghapus riasan untuk bos. Tapi jenggot itu terlihat seperti asli. Melihat dia begitu sombong, pemimpin pengemis itu berpikir, yang mulia adalah seorang pejabat. Pada saat ini, seorang bawahan bergegas mendekat, berkata Wang Zanglao memberontak, dan menangkap putri pemimpin itu. Belum selesai berbicara, sebuah panah menembus ke badan pria itu. Hebat, akting ini sangat nyata. Wang Zanglao meminta pemimpin untuk turun tahta, dan menyerahkan tongkat pemukul anjing. Atau dia akan membunuh putrinya. Bos hanya bisa mengeluarkannya. Ambil saja. Siapa yang melakukannya? Pak. Ini adalah perlengkapan. Yang Mo ingin mendemonstrasikan lagi. Akhirnya, dia ditendang oleh Wang Zanglao. Saat hidupnya berada di ujung tanduk, pemimpin mengulurkan tangan untuk membantunya. Wang Zanglao langsung marah, segera menusuk pemimpin itu. Tapi ini belum berakhir. Wang Zanglao memerintahkan bawahannya untuk memanjakan putri pemimpin, Ruoxi. Melihat adegan ini, Yang Mo akhirnya tidak tahan lagi. Dia tiba-tiba mengeluarkan tongkat listrik, menjatuhkan satu orang secara instan. Seorang pria yang tahu bela diri, tidak boleh melakukan hal tercela. Yang Mo memegang tongkat listrik. Seperti dewa perang, semua orang yang tersengat listrik langsung lumpuh total. Gerakan kelas atas ini membawanya ke puncak kehidupan. Setelah Wang Zanglao dipukul mundur, perjalanan Yang Mo untuk melakukan serangan balik pun dimulai. Pemimpin bertanya sekte asalnya, tanpa sekte, apakah kau punya keluarga? Tidak, sangat bagus. Sebelum sang pemimpin meninggal, dia memberikan posisi pemimpin kepadanya, dan menjodohkan Ruoxi dengannya. Tidak baik. Bahkan seni bela diri 28 telapak tangan menundukkan naga juga diwariskan kepadanya. Setelah 84 pembaptisan air liur, Yang Mo dinobatkan sebagai pemimpin. Juga menjadi tongkat pemukul anjing baru dari geng pengemis. Malam pernikahan, dia berargumen dengan Ruoxi, mengatakan bahwa dia dari 1000 tahun di masa depan. Aku hanya seorang satpam, tidak pantas untukmu. Kau pantas. Menyaksikan lilin padam satu persatu, Yang Mo panik. Datang terlalu tiba-tiba, kemunculan Yang Mo, tepat pada waktunya untuk mengikuti konferensi seni bela diri. Semua orang meremehkannya, bahkan mengucapkan kata-kata liar untuk menantangnya. Master seni bela diri teratas menggunakan jurus katak, mengarah ke Yang Mo. Dia meremehkan kekuatan tongkat listrik. Yang Mo hanya menekan dengan ringan, menyetrum pihak lain sampai dia kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Orang yang berlatih seni bela diri pasti kuat, tapi tidak peduli seberapa bagus seni bela dirinya, tetap takut dengan pisau dapur. Tanpa kecuali, 4 master. Semuanya dikalahkan dengan satu gerakan. Yang Mo menjadi dewa karena pertempuran ini, menjadi master bela diri tertinggi. Tongkat pemukul anjing juga memasuki spektrum senjata. Posisi ketiga, kisahnya mulai beredar di segala penjuru, tapi menjadi terkenal. Gampang kecelakaan. Kaisar telah mengirim ahli nomor 1 di kerajaan, datang untuk mengambil nyawamu. Master nomor 1 kerajaan, menggunakan senjata apa? Masih ada 8 peluru tersisa. Masih ada 3 baterai. Yang Mo tidak pernah menyangka, teman baiknya, Wu Kui, juga menyeberang ke sini, dan juga menjadi master nomor 1 di kerajaan. Alasan Kaisar ingin membunuh Yang Mo, karena Jenderal Gao Qiu berkata Yang Mo sedang merencanakan pemberontakan. Sebelum datang ke sini, aku mendengar bahwa kau adalah master seni bela diri. Membuatku ketakutan hingga tidak bisa tidur selama berhari-hari. Setelah setengah hari, ternyata kau pakai tongkat listrik. Baiklah. Besok pagi kau pergi saja. Wu Kui dengan baik hati membiarkan Yang Mo pergi. Tanpa diduga, Gao Qiu mengetahuinya, segera mengirimkan master yang tiada taranya, menyerang Wu Kui. Sebelum meninggal, peralatan modern miliknya diberikan semuanya pada Yang Mo. Karena Wu Kui tahu, Gao Qiu tidak akan melepaskan Yang Mo. Sesuai perkiraan, saat Yang Mo pulang, istrinya sudah dibawa pergi. Hanya ada surat perang yang tersisa di dinding. Sesuai alamat ditulis, Yang Mo datang ke puncak kota terlarang untuk bertarung. Pria ini luar biasa dalam seni pisau terbang. Wu Kui terbunuh oleh serangan mendadaknya. Sebelum ini, 4 master dalam seni bela diri juga tewas oleh pisaunya. Adalah lawannya, pisau lemparku panjang 3 inci, ditempa dari besi dingin wilayah barat. Tidak ada es di musim dingin, tidak ada kabut di musim panas. Pisau tanpa noda darah. Panah petirku panjang 9 inci. Kaliber 4 cm, terbuat dari baja murni. Terdengar seperti guntur dan secepat kilat. Masih ada waktu bagimu untuk mundur sekarang. Kau juga sama, pembunuhnya sangat sombong. Dia melihat Yang Mo menembak. Dia dengan berani menghalau dengan tangan. Dia tidak tahu kekuatan peluru. Hasil yang dapat diprediksi, si pembunuh jatuh dari tembok kota. Pertempuran klasik ini, sekali lagi menyebar di segala penjuru. Spektrum senjata ajaib, juga bertambah 1 senjata, panah petir. Yang Mo melihat istrinya sedang demam tinggi, terlihat sedang sakit. Pria di sebelahnya memberitahukan, ada seorang tabib ajaib bernama Sai Hua Tuo di gunung. Penyakit yang mengganggu Kaisar selama 30 tahun. Dapat disembuhkan olehnya. Yang Mo segera naik gunung untuk meminta obat. Tapi adegan berikutnya membuatnya tercengang. Dokter kuno di depannya dapat mengeluarkan obat kapsul untuk dunia masa depan. Kau juga dari masa depan? Bagaimana aku menjelaskan ini? Kapsul ibuprofen. Paman Tuo juga seorang penjelajah waktu. Hari itu dia mengendarai mobil besar untuk memuat barang. Tidak sengaja tersambar petir, datang ke sini tanpa disengaja. Mengandalkan peralatan medis di dalam mobil, dia juga tanpa sengaja menyembuhkan Kaisar. Karena ini, dia disebut tabib ajaib, Sai Hua Tuo. Apakah dia Kaisar juga demam? Dia berbeda, aku sedikit lemah akhir-akhir ini. Bagaimanapun, itu hal yang tak terkatakan.
Ini adalah pil ajaib yang kuciptakan selama 10 tahun. Aku mengerti, Paman Tuo memberitahukan sesuatu. Akan ada lubang cacing baru di atas Gunung Yunxiao. Itulah satu-satunya kesempatan mereka untuk kembali ke zaman modern. Yang Mo penuh dengan keraguan. Seorang pengemudi truk. Bagaimana bisa memahami ini? Aku seorang profesor ilmu fisika. Lihat rumus di dalam kamar yang rumit. Yang Mo hampir menjadi buta. Yang Mo kembali ditantang oleh seorang master dari wilayah barat. Sebagai ahli bela diri tertinggi, dia tidak bisa menolak. Tapi jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Dia menggambarkan peristiwa besar yang akan terjadi dalam beberapa ratus tahun mendatang. Semuanya dicatat olehnya. Dia meminta istrinya untuk mewariskan ini dari generasi ke generasi, khususnya pada tahun 2003. Temukan pria tampan bernama Jack Ma. Hari pertempuran, Yang Mo tiba sesuai jadwal. Kepala botak besar yang tidak ada seni bela diri. Membawa banyak pasukan, Yang Mo memulai perkelahian dengan tongkat listrik di tangannya. Dia dengan cepat mengalahkan belasan bawahan. Sampai di tingkat master, dia dengan tegas menarik senjatanya. Yang tersisa 3 peluru, menembak tepat sasaran. 3 penguasa wilayah barat langsung dikalahkan. Tapi juga berarti, pistol Yang Mo sudah tidak berguna. Untung dia masih memiliki tongkat listrik, mampu melawan kepala botak besar. Tapi si kepala botak memiliki kulit kasar dan daging tebal. Tongkat listrik tidak bisa menyakitinya. Yang Mo di posisi yang tidak menguntungkan. Dipukuli oleh kepala botak. Pada saat genting, istrinya muncul, menyelamatkannya dengan menangkal serangan pisau. Melihat orang yang dicintai meninggal, Yang Mo patah hati. Dia sangat marah. Dia ternyata memahami jurus rahasia game pengemis itu. Naga menundukkan 28 telapak tangan. Bahkan ayah mertuanya tidak bisa memahaminya. Saat dia menyerang, Paman Tuo baru saja berkendara dari lereng gunung. Kepala botak itu tidak hanya terkena telapak naga, juga mengalami kecelakaan mobil paling aneh dalam sejarah. Ditimpa oleh truk besar hingga mati. Yang Mo menggerakkan pisaunya ke kepala botak itu, mengakhiri pertarungan seni bela diri ini. Pada saat ini, mendadak terjadi perubahan cuaca, lubang cacing ruang waktu terbuka lagi. Paman Tuo kembali ke zaman modern. Tapi Yang Mo memilih untuk tetap tinggal, karena dia di sini adalah seorang ayah, harus merawat anak-anaknya. Bertahun-tahun kemudian, seorang yang tidak tahu hidup dan mati, mencuri tongkat listrik Yang Mo. Dia pikir itu bisa mengalahkan Yang Mo dan menjadi ahli bela diri tertinggi. Dia tidak menolak tantangan itu, hanya perlu pemanasan. Saat ini, langit penuh dengan awan gelap dan angin bertiup kencang. Tidak lama kemudian, hujan deras. Ayo. Pengetahuan adalah kekuatan. Hari ini aku baru sadar arti dari kalimat ini. Jika kau disuruh untuk memilih senjata, lalu melakukan perjalanan ke zaman kuno, antara pistol dan tongkat listrik, mana yang akan kau pilih? Itu saja untuk penjelasan hari ini. Akan berjumpa lain waktu.